jadi inget gitu tentang masa-masa di mana ibuku lagi sedih gitu, kayak oh kamu mau pergi dari rumah segala macam. Terus aku bilang enggak ada yang berubah kok ya, tetap anak ibu, aku tetap anak ibu, tetap bakalan nelpon, tetap bakalan pulang, nggak ada yang berubah, cuma bedanya udah nikah aja gitu. Tapi ternyata berubah juga gitu. Tapi ternyata aku jadi orang yang nggak bisa megang janjiku gitu. Dan aku sedih gitu kalau misalkan ibuku nanya gitu, apa kabar gitu. Kan menurutku, aduh, aku lemah banget kalau ngomong kayak gini. Hai para noise, Jangan lupa untuk Subscribe channel YouTube Noise sekarang juga. Dan kalau mau dengerin versi lengkapnya, Dengerin hanya di aplikasi Noise. Hai Paranoid, selamat datang di podcast aku. Wow, gaya banget kan punya podcast. Sebenarnya aku cerita sedikit ya. Ini tuh adalah ke-BM-an aku untuk memaksakan kalian mendengar lirik-lirik aku. Karena kalian pasti tahu kan, aku senang banget ngebahas tentang lirik. Aku bahkan bisa suka lagu gara-gara liriknya. Dan menurut aku, karena lirik lah lagu tuh bisa masuk ke dalam hati kita gitu. Jadi lagu yang dibuat dengan hati didengarkan juga dengan hati. Itulah filosofi aku terhadap lirik. Jadinya aku pengen bikin satu podcast di mana aku bisa ngomong ngalor ngidul sama kalian, cerita dikit tentang gimana pembuatan lagunya. Aku lagi ada di dalam hubungan yang kayak gimana waktu aku nulis lagu itu dan lain-lain. Pokoknya aku bakalan kupas habis lah tentang lagu-lagu aku di sini. Lagu pertama tentang dirimu. Jadi lagu ini tuh ceritanya sebenarnya apa ya? Menurutku semua orang bisa relate karena ini sangat spesifik banget satu momen di mana kita ingat sesuatu tentang mantan kita atau siapapun yang udah pernah menjalani hubungan sama kita. Terus kita menyadari bahwa informasi itu tuh udah nggak ada gunanya di hidup kita gitu. Jadi aku merasa kalau kita berhubungan sama orang, kan pasti kita cuma punya satu tugas. Satu tugasnya itu adalah mengetahui segala macam hal tentang dia. Pokoknya kita tahu dia kuliah di mana, bapaknya kerja apa, adiknya umur berapa, lahir di mana, kita tuh bisa tahu gitu loh. Apalagi hal-hal tentang antara hubungan kita berdua gitu, kayak kita sukanya apa, kita first date nonton film apa, kayak gitu-gitu kan semua. Itu hal-hal yang kita harus tahu dong tentang pasangan kita. Nah tapi kalau kita putus atau kita udah gak berhubungan lagi, dan di lagu ini aku nulisnya kini kita seolah kembali saling tak mengenal. Itu kan artinya kita udah putus gitu ya. Nah informasi-informasi yang kita udah punya tadi itu tuh buat apa gitu loh. Dan itu kan informasinya banyak ya. Itu mengambil waktu kita, mengambil brain space kita gitu. Dan itu banyak loh informasinya gitu. Kayak warna kesukaan dia apa, semua hal-hal yang detail gitu. Nah ini tuh menurutku kayak realization kalau kita ingat sesuatu tapi kita udah gak bisa pakai lagi informasi itu gitu. Terus harus aku apain, harus dibuang kemana, terus emang harus dilupain, gimana cara ngelupainnya kayak gitu. Jadi menurutku ini satu momen spesifik banget sih di antara segala momen-momen galau setelah putus gitu. Kayak kita bisa ngelihat sesuatu terus kita mikir kayak, ya terus kenapa gitu. Kalau gue inget ini, oh ini film kita nih, ya terus kenapa gitu. Jadi menurutku ini apa ya, ini relatable banget sih. Lagu kedua judulnya Love You Longer. Ini lumayan pendewasaan sih gitu. Ini menurutku lagu dimana kita kayak baru pertama kali nih ngerasain cinta yang emang bener-bener relationship yang kita melihat, oh ada future, oh apa ya, mungkin soulmate atau apa gitu nih di lagu ini gitu. Dan di lagu ini tuh lucunya karena menurutku ini temanya tuh sesuatu yang gak dicari malah dia tuh datang gitu.
Jadi kan biasanya kalau kita tuh lagi single gitu suka nyari-nyari gitu, aduh pengen punya pacar, aduh nggak suka single, atau nyari kenalan sama ini, kenalin dong, jodohin gue dong, apa gitu. Lo ada temen nggak yang jomblo gitu kan, kayak nyari gitu. Nah biasanya kalau kayak gitu tuh malah nggak ketemu orang yang tepat gitu. Dan di lagu ini aku nyeritain tentang I wish I'd found you sooner so that I could love you longer gitu. Terus ada kata-kata I've searched high and low, tapi but time has kept the best for last. Gitu kan, ini lagi jatuh cinta banget kayaknya. Tapi aku sebagai aku yang sekarang ya ngelihat lirik di lagu ini, aku lumayan bangga juga sih sama kayak ini malah di album ketiga deh. Ini di album Handmade. Jadi ini ya satu album sebelum albumku yang sekarang, cuma ini udah 6 tahun yang lalu. Karena menurutku di sini juga aku udah mulai mengangkat hal-hal yang tidak umum tentang jatuh cinta atau jatuh hati sama seseorang. Kayak ini, you're my person, you're my home, you are real, you're my earth. Maksudku you're my earth tuh kamu orang yang nge-ground aku gitu ya. Terus you're my sun, you're my rain. Kamu tuh bisa yang bikin aku senang, bisa juga yang bikin aku sedih. You're a million. Ini biasanya kalau di kalau di internet tulisannya you're a $1 million thing. Tapi yang sebenarnya adalah you're a million other things that you don't even know gitu. Jadi kamu tuh banyak banget kualitasnya buat aku gitu, a million other things that you don't even know gitu. Jadi kayak ini lagi cinta banget nih, kayak lo tuh segitunya buat gue, bahkan you don't even know how much you mean to me gitu. Kita lanjut, judulnya Lagu Untukmu. Ini sih nggak ada babi bu ya, ini benar-benar lagu yang diciptakan seorang anak untuk ibunya gitu. Walaupun aku nggak merantau atau hidup di kota yang jauh dari ibuku, tapi tetap aja saat kita lagi adulting nih, kita pasti sedikit banyak kayak agak lupa pulang gitu loh, agak lupa rumah. Karena kita lagi suka, lagi seneng, lagi excited dengan kehidupan kita yang baru. Dan lagu ini tentang janji-janji palsu aku ke ibuku, kayak ya udah ntar pulang, iya nanti. Tapi enggak aja. Sampai akhirnya tuh rindu banget. Ini sih buat yang lagi kangen sama ibunya, pecah sih di bagian situ. Dan semoga kalau denger lagu ini tuh bisa bikin kamu nelpon ibu kamu ya. Ntar telepon ya. Jadi aku nulis lagu ini dalam keadaan aku udah keluar dari rumah, aku udah nikah, punya keluargaku sendiri. Belum punya anak nih, aku baru nikah, keluar dari rumah. Terus suatu saat aku balik ke rumah orang tuaku, terus ibuku tuh gak ada gitu. Padahal aku kayak ngerasa aku lagi ada yang mau diceritain, kangen, pengen ini. Terus aku baru sadar gitu loh, ternyata sekarang mau ketemu ibu aja harus janjian gitu ya, harus kayak ada appointment. Ya nanti mau datang ya jam segini, ada di rumah ya gitu. Dan aku baru sadar ternyata kemarin-kemarin itu tentramnya telinga yang mendengar tanpa menghakimi, secangkir kopi hangat yang kita nikmati berdua, gurauan dalam petuahmu, itu adalah sebuah blessing yang mungkin aku abaikan gitu loh. Itu kan sesuatu yang sekarang kita cari-cari nih, kita cari teman, kita cari quotes, kita cari kita cari speech orang di internet tentang ini semua. Tapi sebenarnya ibu kita kan memberikan ini semua dengan gratis gitu loh, di rumah ngedengerin kita, biarin kita curhat dan lain-lain. Ya aku cukup beruntung untuk punya ibu yang seperti itu. Dan aku jadi ingat gitu tentang masa-masa dimana ibuku bilang, ibuku lagi sedih gitu, kayak kamu mau pergi dari rumah segala macam. Aku bilang enggak ada yang berubah kok ya, tetap anak ibu. Aku tetap anak ibu, tetap bakalan nelpon, tetap bakalan pulang, gak ada yang berubah. Cuma bedanya udah nikah aja gitu. Tapi ternyata berubah juga gitu.
Tapi ternyata aku jadi orang yang gak bisa megang janjiku gitu. Dan aku sedih gitu kalau misalkan ibuku nanya gitu, apa kabar gitu. Kayak menurutku, aduh, aku lemah banget kalau ngomong kayak gini. Kayak menurut aku tuh seorang ibu tuh gak pantas gitu loh nanya ke anaknya apa kabar gitu. Sekedar apa kabar itu sesuatu yang sangat berjarak, ada jarak gitu. Apa kabar gitu. Itu kayak orang gak kenal, kayak orang yang jarang ketemu, kayak orang yang gak sedarah dan gak sedekat itu gitu. Jadi makanya di pertama aku bilang, setiap ku mendengar kalimat sayang apa kabarmu, sungguh remuk rasa hatiku, membuatmu harus bertanya gitu. Kayak aku langsung berefleksi ke diriku sendiri kayak, emang gue segitunya ya sampai ibu tuh harus nanya gitu apa kabar gitu, kayak kaku. Emang hubungan kita tuh udah gak kayak dulu lagi apa gimana gitu. Dan di lagu ini aku nulis 3 kali ibu aku rindu. Karena ya lagi-lagi lagu ini cukup spiritual buat aku. Karena aku ingat Nabi Muhammad tuh pernah bilang siapa orang yang harus kamu hormati, nomor 1 ibu, 2 ibu, 3 ibu, baru ayah gitu. Jadi makanya aku bilang ibu 3 kali aku rindu gitu. Bikin kangen ibu ya lagu ini. Gak mesti rantau kok untuk bisa kangen sama kesederhanaan hubungan antara ibu dan anak gitu. Ya begitulah, apalagi kalau kamu rantau.